Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Tiara Leandra dari Prodi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa lisan dan tulis. Pertama, pengertian ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi. Disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Selanjutnya, ragam bahasa. Di dalam bahasa Indonesia, di samping dikenal kosakata baku Indonesia, dikenal pula kosakata bahasa Indonesia ragam baku, yang alih-alih disebut sebagai kosakata baku bahasa Indonesia baku. Kosakata bahasa Indonesia ragam baku atau kosakata bahasa Indonesia baku adalah kosakata baku bahasa Indonesia yang memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia, bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Ragam bahasa baku dapat berupa ragam bahasa baku tulis dan ragam bahasa baku lisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam bahasa baku lisan makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat, namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Selanjutnya, ragam bahasa keilmuan. Pada saat kita berbahasa, baik lisan maupun tulis, kita selalu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan bentuk-bentuk bahasa yang kita gunakan. Pada saat menulis, misalnya, kita selalu memperhatikan siapa pembaca tulisan kita, apa yang kita tulis, apa tujuan tulis itu, dan di media apa kita menulis. Selanjutnya, laras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, kita mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra, yang masih dapat dibagi atau laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Selanjutnya, laras ilmiah. Dalam uraian di atas dikatakan bahwa setiap laras dapat disampaikan dalam ragam standar, semi standar, atau non standar. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan laras ilmiah. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam standar. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Selanjutnya, laras ilmiah populer. Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Karya ilmiah populer tidak selalu merupakan hasil penelitian ilmiah. Penyusunan karya ilmiah populer akan tetap disebut penulis dan bukan pengarang, karena proses penyusunan karya ilmiah populer sama dengan proses penyusunan karya ilmiah. Akan tetapi, dalam karya ilmiah populer terdapat pula persoalan lain, seperti kritik terhadap pemerintah, analisis atas sesuatu peristiwa yang sedang populer di tengah masyarakat, jalan keluar bagi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, atau sekedar informasi baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya ilmiah populer biasanya disajikan melalui media surat kabar dan majalah. Biasanya format penyajiannya mengikuti format yang berlaku dalam laras jurnalistik. Dan terakhir, kelebihan dan kekurangan ragam bahasa tulis dan lisan. Kelebihan ragam bahasa tulis yaitu adanya penggunaan tanda baca dalam mengatakan ide dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan tidak terkait dengan kondisi dan waktu seperti ragam bahasa lisan. Dan kelemahan dari ragam bahasa tulis yaitu sering terjadi salah pengertian dan perlu pemahaman bagi yang menerima dan tidak dapat bertemu secara langsung. Dan kelebihan dari ragam bahasa lisan yaitu bahasa lisan merupakan bahasa yang primer, dapat disesuaikan dengan situasi, dan bahasa lisan lebih ekspresif. Dan kelemahan dari ragam bahasa lisan yaitu ragam lisan dipengaruhi oleh waktu dan kondisi, dan apa yang dibicarakan belum tentu dapat dimengerti oleh pendengarnya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis bisa dibedakan dengan melihat cara penulisannya.
Jika dalam kehidupan sehari-hari ragam bahasa tulis perlu memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan dalam ragam bahasa lisan tidak perlu. Secara jelas, ragam bahasa lisan adalah sesuatu yang disampaikan secara lisan, sedangkan ragam bahasa tulis merupakan sesuatu yang disampaikan melalui tulisan. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.